Saya sudah bersama dengan Denny Taher dari Asosiasi Pengelola Reksadana Indonesia. Beliau di sini untuk menjawab pertanyaan seputar reksadana. Baik, Pak Denny. Pertama, apakah sekarang ini saat yang tepat untuk memasukkan dana ke reksadana? Oke, kalau kita berinvestasi di reksadana, tentunya kita harus melihat secara jangka panjang. Jadi kalau kita melihat secara jangka panjang, apalagi kalau kita bicara tentang saham, kita bicara 5, 10, atau 20 tahun ke depan. Jadi saya pikir tidak ada gunanya kita melihat fluktuasi sesaat, tapi lebih baik kita melihat tren jangka panjangnya seperti apa. Ya, selain memanfaatkan momen, apa alasan yang kuat menurut Anda bagi masyarakat untuk berinvestasi di reksadana? Oke. Alasan yang kuat untuk masyarakat supaya berinvestasi di reksadana adalah reksadana ini dikelola secara profesional, jadi dikelola oleh manajer investasi yang mendedikasikan waktunya setiap hari, setiap saat untuk memonitor, analisa dan juga mentransaksikan investasinya. Kemudian juga investasi di reksadana bisa dimulai dari jumlah yang sangat minimum. Banyak manajer investasi sekarang sudah bisa menerima investasi di reksadana dimulai dari Rp100.000 dan juga dengan biaya yang sangat minimal. Ya, dari berbagai macam jenis reksadana, ada reksadana saham, tetap, terproteksi, ada juga pasar uang dan campuran. Bisa Anda jelaskan potensi dan risiko dari masing-masing jenis produk ini? Kalau kita bicara risiko yang paling rendah adalah risiko reksadana di terproteksi dan juga pasar uang, gitu ya. Kenapa? Karena proteksi dan pasar uang ini durasi atau tenor dari investasinya itu sangat pendek. Kalau kita bicara pasar uang, tenor investasi instrumennya maksimum adalah 1 tahun. Jadi sangat kecil fluktuasinya. Kemudian kalau kita bicara terproteksi, selama kita mengikuti ketentuan jangka waktu untuk memproteksinya, artinya nilai investasi kita terproteksi gitu ya. Jadi dan kita mendapatkan imbal hasil yang tentunya jauh lebih menarik dibanding dengan deposito. Tapi kalau yang potensi keuntungannya paling besar? Oke. Kalau kita bicara investasi keuntungan paling besar, kita harus bicara juga risiko. Ya. Keuntungan paling besar tentunya harus diimbangi oleh risiko juga yang tinggi, yaitu saham. Maka itu kita bicara, kalau bicara tentang saham, kita bicara tentang risiko. Risiko tidak bisa kita hilangkan, tapi bisa kita minimalkan. Caranya dengan mendiversifikasi investasi kita. Jadi kalau reksadana saham, instrumen atau underlying asetnya sudah terdiri dari berbagai macam saham di berbagai macam sektor. Jadi sudah terdiversifikasi dengan baik. Dan kemudian juga risiko itu bisa diminimalkan dengan berinvestasi secara jangka panjang begitu. Jangka panjang ini mungkin kan relatif beda ya untuk setiap orang jangka panjangnya. Menurut Anda jangka panjang yang Anda sarankan ini seberapa lama? Kalau kita bicara tentang saham, kita bicara di atas 5 tahun. Untuk reksadana? Reksadana saham pun di atas 5 tahun gitu ya. Kalau untuk reksadana saham. Tapi kalau kita mau berinvestasi untuk 1, 2, atau 3 tahun, itu ada instrumen yang namanya reksadana terproteksi, atau reksadana pasar uang, atau reksadana pendapatan tetap, obligasi. Baik, banyak orang yang bertanya kepada saya, kalau saya mau berinvestasi di reksadana, apa hal-hal dasar yang perlu saya ketahui? Bisa Anda jelaskan mungkin? Oke, kalau kita mau berinvestasi di reksadana, pertama-tama kita harus mengetahui tujuan kita berinvestasi itu apa. Investment objektifnya apa? Apakah untuk menyediakan dana untuk anak sekolah, apakah untuk membeli rumah, ataukah untuk pensiun gitu ya. Itu horizon investasinya pun berbagai macam. Kemudian yang kedua, kita harus tahu risiko seperti apa yang bisa kita ambil. Apakah kita bisa melihat investasi kita naik turun misalnya plus minus 1%, atau kita mau plus minus 5%, atau plus minus 10%. Itu instrumen investasinya juga akan beragam. Kemudian yang ketiga adalah kita harus memahami reksadana tersebut. Apakah reksadana itu bagaimana kinerjanya, apakah konsisten secara jangka panjang. Kemudian juga kita harus bisa memilih manajer investasinya, kemudian setelah itu kita baru mulai berinvestasi secara rutin berkala jangka panjang. Dan kemudian juga yang terakhir, kita harus selalu memonitor investasi kita. Paling tidak ini harus wajib kita lakukan. Wajib monitor ya? Wajib, paling tidak kita lakukan setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Baik, terima kasih Pak Denny. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi di reksadana.